Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayunita Ajentia Saputri Maskuri selaku dosen pengampu di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Kami kelompok 1 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan proyek kami mengenai modul yaitu di mana kelompok kami mendapatkan bagian chapter 1 Business Combination. Kelompok kami sendiri terdiri dari saya sendiri, Dini Fatiatul Hidayah, dengan NIM 211 011 2128, lalu ada Fadia Wulan Teja Sukmana dengan NIM 211 011 2129. Langsung saja kita mulai untuk pemaparan materinya. Nah, di bagian satu ini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai ringkasan teori-teori mengenai kombinasi bisnis. Yang pertama, ada alasan kombinasi bisnis. Alasan mengapa perusahaan melakukan kombinasi bisnis, ada 6 alasan. Yang pertama itu ada keuntungan biaya atau juga bisa disebut sebagai penghematan biaya. Jadi perusahaan melakukan kombinasi bisnis karena adanya keuntungan biaya yang mereka dapatkan. Seperti kalau mereka melakukan kombinasi bisnis, ada biaya gaji berbagai manajer, biaya penelitian produk baru, juga biaya penelitian dan pengembangan yang bisa mereka hemat. Lalu yang kedua, penundaan operasi yang lebih sedikit. Tentunya dengan membeli perusahaan yang sudah punya operasi, pastinya penundaan operasinya akan lebih sedikit. Seperti biaya teknologi, kalau misalnya beli perusahaan yang sudah ada teknologinya, tidak perlu lagi mengurus perizinan pemerintah, jadi operasi akan lebih cepat untuk dilakukan. Lalu yang ketiga, memperoleh aset tidak berwujud juga merupakan salah satu alasan mengapa kombinasi bisnis dilakukan. Aset tidak berwujud yang bisa didapatkan seperti hak paten, hak penambangan, database pelanggan, dan lain-lainnya. Yang keempat itu alasannya adalah mengurangi risiko. Karena membeli perusahaan yang sudah mempunyai produk dan tempat di pasar akan lebih kecil risikonya daripada membangun perusahaan dari baru atau mengembangkan dan memasarkan produk baru. Lalu yang kelima, menghindari pengambil alihan, khususnya untuk perusahaan-perusahaan kecil, biasanya mereka melakukan kombinasi bisnis untuk menghindari pengambil alihan. Lalu yang terakhir itu alasan lainnya, melakukan kombinasi bisnis itu karena adanya keuntungan pajak atau biasanya mereka juga ada rasa proud sendiri karena melakukan akuisisi atau kombinasi bisnis dengan perusahaan lain. Boleh di next. Lalu setelah alasan kombinasi bisnis, di sini ada hukum dari kombinasi bisnis, itu ada 3, akuisisi, merger, dan juga konsolidasi. Kalau akuisisi itu penggabungan dari 2 perusahaan, di mana jadi ketika suatu perusahaan memiliki mayoritas saham atas entitas lain yang beredar sehingga entitas tersebut memiliki pengendalian. Tapi perlu diingat, entitas yang diakuisisi tersebut tidak perlu dibubarkan seperti ilustrasi yang ada di samping. Misal ada perusahaan dan B, perusahaan B diakuisisi oleh perusahaan A, maka perusahaan B tidak perlu dibubarkan. Lalu yang kedua ada merger, nah ini kebalikannya dari akuisisi. Suatu bentuk penggabungan usaha antara 2 entitas bisnis dengan salah satu entitas di antaranya tetap berdiri dan entitas lain dibubarkan. Jadi contoh A dan B bergabung, maka misal B yang diakuisisi, maka yang B dibubarkan, lalu yang tetap ada itu A. Lalu yang terakhir ada konsolidasi, peleburan 2 perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan suatu perusahaan baru atau perusahaan yang sebelumnya terpisah, nantinya akan dibubarkan. Jadi misal A dan B ingin melakukan kombinasi bisnis dan mereka membubarkan masing-masing perusahaannya dengan mendirikan perusahaan baru, sebut saja perusahaan C. Begitu tentang bentuk hukum kombinasi bisnis. Selanjutnya itu ada konsep akuntansi kombinasi bisnis. Nah, menurut GAA sendiri, mereka mendefinisikan konsep dari akuntansi bisnis itu sebagai sebuah transaksi atau kegiatan lainnya, di mana sebuah perusahaan itu memiliki kendalian atas satu perusahaan atau lebih. Nah, konsep akuntansi kombinasi bisnis ini menekankan pada penciptaan sebuah entitas tunggal dan kemandirian perusahaan lainnya sebelum mereka bersatu. Jadi meskipun satu atau lebih dari perusahaan dapat kehilangan identitas hukum mereka yang terpisah, pembubaran entitas secara hukum tidak diperlukan dalam konsep akuntansi. Nah, bisnis yang sebelumnya terpisah itu kan disatukan menjadi satu entitas. Nah, ketika sumber daya dan operasi bisnis mereka itu berada di bawah kendali satu manajemen. Nah, di sini ada 3 kondisi di mana pengendalian tersebut dalam satu badan usaha itu dilakukan dalam kombinasi bisnis. Pertama itu satu atau lebih perusahaan menjadi anak perusahaan. Lalu yang kedua,
Kondisi yang kedua, suatu perusahaan mentransfer aset bersihnya ke perusahaan lain. Dan kondisi yang terakhir itu apabila setiap perusahaan mentransfer aset bersihnya untuk membuat suatu perusahaan baru. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Dian. Baik, kemudian kita akan beralih pada materi berikutnya, yakni mengenai akuntansi untuk kombinasi atau akuisisi. Nah, dalam akuntansi untuk kombinasi ini terdiri atas 5 hal, di mana hal pertama itu adalah pengidentifikasian pihak pengakuisisi. Nah, dalam kombinasi bisnis, kita perlu melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap pihak yang melakukan pengakuisisian. Kombinasi bisnis itu dilakukan oleh pihak pengakuisisi dengan cara membeli aset neto atau bisa disebut juga sebagai net aset pada entitas yang akan diakuisisi. Nah, aset neto itu apa? Jadi aset neto itu terdiri atas total aset dikurangi dengan total liabilitas yang dimiliki oleh entitas yang akan diakuisisi. Kemudian pihak pengakuisisi itu adalah pihak yang memberikan imbalan berupa kas atau aset lain, atau bisa juga imbalan itu berbentuk liabilitas atau ekuitas. Nah, singkatnya pihak pengakuisisi itu adalah entitas yang melakukan pembelian atau akuisisi terhadap entitas lain. Nah, tapi kalau misalkan ada suatu kondisi ketika kita susah untuk mengidentifikasi pihak pengakuisisi, maka kita tuh bisa melihat kriteria tertentu yang biasanya tuh digunakan sebagai panduan untuk menentukan pihak pengakuisisinya. Biasanya tuh pihak pengakuisisi itu adalah pihak dengan ukuran yang lebih besar, kemudian juga pihak yang melakukan transfer aset, saham, atau sumber daya untuk memperoleh kepemilikan atas bisnis. Nah, lalu yang kedua, hal yang berkaitan dengan akuntansi untuk kombinasi bisnis itu adalah penentuan tanggal akuisisi, di mana tanggal akuisisi ini itu adalah tanggal ketika pihak pengakuisisi mendapatkan pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Tanggal akuisisi yang digunakan itu adalah tanggal penetapan kontrak, yaitu ketika kontrak itu ditandatangani di hadapan notaris. Nah, selanjutnya juga berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas. Di mana dalam kombinasi bisnis, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih itu dinilai berdasarkan nilai wajar. Nah, apabila pengakuisisian tidak dilakukan secara penuh atau enggak sampai 100%, maka bagian yang tidak diakuisisi itu akan dicatat sebagai non-controlling interest atau bisa disering kita dengar juga sebagai NCI kan. Nah, apabila terdapat perbedaan antara biaya yang dikeluarkan dan nilai buku aset bersih yang diakuisisi, maka selisih tersebut tuh akan diakui sebagai aset yang dapat diidentifikasi. Nah, aset yang dapat diidentifikasi itu bisa kita catat sebagai goodwill atau juga bergen per case. Atau bergen per case ini gampangnya tuh kita dengar sebagai diskon pembelian. Nah, kapan sih kalau misalkan selisih ini dicatat sebagai goodwill atau bergen per case? Nah, selisih itu tuh akan dicatat sebagai goodwill ketika biaya investasi atau biaya yang kita keluarkan untuk melakukan akuisisi itu lebih besar dari nilai wajar aset bersih perusahaan yang akan kita akuisisi. Nah, tapi kalau misalkan bergen per case itu kita catatnya ketika biaya investasi atau biaya yang kita keluarkan itu justru lebih kecil daripada nilai wajar aset bersih, sehingga bisa dikatakan kita melakukan pembelian namun kita mendapat diskon seperti itu. Jadi balik lagi tergantung pada kondisi saat kita melakukan pengakuisisian. Lalu kita beralih pada biaya transaksi. Nah, seperti yang kita tahu juga, kalau proses akuisisi itu tentunya menimbulkan biaya-biaya tertentu ya. Nah, dalam proses kombinasi bisnis, biaya-biaya itu tuh digolongkan menjadi 3. Ada biaya langsung, biaya tidak langsung, dan juga biaya pengeluaran efek. Nah, kita cari tahu dulu mengenai biaya langsung, di mana biaya langsung ini tuh berupa harga perolehan investasi atau harga yang kita bayarkan kepada pihak yang diakuisisi. Nah, biaya langsung juga termasuk biaya yang dikeluarkan untuk jasa profesional, hukum, akuntansi, dan biaya penemuan. Jadi singkatnya tuh biaya-biaya yang memang terkait secara langsung pada proses kombinasi bisnis. Tapi ada juga biaya tidak langsung, yaitu secara gampangnya itu biaya yang nggak bisa dialokasikan secara langsung dalam transaksi akuisisi. Kayak misalkan administrasi umum, biaya sewa, gaji pegawai, dan juga penyusutan. Nah, kalau misalkan dalam akuntansi, kalau misalkan memang ada biaya ini, maka biaya ini tuh akan dimasukkan dalam beban berjalan pada saat biaya terjadi. Lalu yang ketiga itu adalah biaya pengeluaran efek, di mana biaya ini tuh timbul ketika kita mengeluarkan efek atau instrumen keuangan sebagai imbalan dalam transaksi akuisisi. Kayak misalkan kita mau akuisisi, maka kita mengeluarkan efek dan biaya tersebut akan digolongkan sebagai biaya pengeluaran efek. Kayak misalkan biaya penerbitan, biaya distribusi, biaya administrasi efek untuk mengakuisisi dan melakukan pembayaran. Nah, dalam akuntansi, kalau misalkan emang biaya ini kita keluarkan, itu akan mengurangi tambahan modal store atau additional paid-in capital dan menambah diskon atau mengurangi premium surat berharga utang.
Lalu yang terakhir itu adalah imbalan yang dialihkan. Imbalan dialihkan itu apa sih? Jadi imbalan dialihkan itu ketika pihak yang mengakuisisi itu melakukan transaksi kombinasi bisnis dengan membayar imbalan sebagai pengganti atas perolehan aset. Nah, pengalihan imbalan itu dapat berupa kas, aset non kas, terus bisa juga efek ekuitas atau instrumen utang yang diterbitkan oleh pihak yang mengakuisisi. Imbalannya juga perlu diukur berdasarkan nilai wajar atau fair value yang dihitung atas penjumlahan seluruh aset dan liabilitas yang diambil alih dari pihak yang mengakuisisi sebelumnya. Lalu aturan lebih lanjut mengenai pengukuran nilai wajar atas imbalan yang dialihkan itu berpedoman pada PSAK 68. Nah, setelah kita mengetahui mengenai akuntansi untuk kombinasi bisnis, kita juga harus tahu kalau misalkan dalam kombinasi bisnis itu ada dua tujuan dalam melakukan kombinasi bisnis. Ada sebagai pembelian, ada juga sebagai penyatuan kepentingan. Di mana dengan adanya dua pilihan ini tuh dalam akuntansi itu ada pencatatan yang berbeda. Di mana sebagai pembelian itu menggunakan metode purchase dan dalam kepentingan sebagai penyatuan kepentingan itu menggunakan metode pooling of interest. Nah, bedanya apa sih? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Jadi, kalau misalkan metode purchase itu ketika suatu entitas itu mengakuisisi entitas lain dengan melakukan pembayaran sejumlah uang atau memberikan saham kepada pemegang saham perusahaan target. Nah, dalam beberapa kasus kadang juga proses pengakuisisinya itu kombinasi. Jadi mengkombinasikan antara pembayaran tunai dan juga pembayaran saham. Nah, metode purchase ini ciri khasnya itu menggunakan nilai wajar pada saat tanggal akuisisi sebagai dasar pencatatannya. Lalu dalam prosedurnya juga metode ini tuh mengharuskan perusahaan untuk melakukan penilaian ulang atas aset dan liabilitas perusahaan yang bergabung. Sebab kombinasi bisnis dengan metode ini dianggap sebagai pembentukan entitas baru. Adanya dasar pencatatan pada aset dan liabilitas nilai wajar dalam metode ini tuh dapat menimbulkan kelebihan biaya atau selisih yang sebelumnya telah dijelaskan. Dan selisih itu akan dialokasikan kepada goodwill atau bisa juga pada bargain purchase. Nah, aturan dan persyaratan lebih lanjut mengenai kombinasi dengan metode purchase itu diatur lebih lanjut dalam PSK 22 mengenai kombinasi bisnis dengan penyesuaian tahun 2014. Nah, lalu apa bedanya sih dengan kombinasi bisnis sebagai penyatuan kepentingan? Jadi, metode pooling of interest itu digunakan dalam kombinasi bisnis ini. Jadi, metode ini tuh dilakukan ketika perusahaan menyatukan kepentingannya dan menggunakan metode pooling of interest, yaitu menggunakan nilai buku, aset, dan liabilitas perusahaan yang bergabung sebagai dasar pencatatannya. Lalu setiap nilai goodwill dalam buku masing-masing perusahaan yang bergabung itu akan diakui sebagai aset dalam entitas yang terus beroperasi atau entitas yang disatukan. Nah, dalam penggabungan usahanya, perusahaan yang terlibat dapat menggunakan metode akuntansi yang berbeda untuk mencatat nilai aset dan liabilitasnya. Dalam penggabungan yang melibatkan penyatuan kepemilikan, jumlah yang dicatat oleh masing-masing perusahaan dengan metode akuntansi yang berbeda dapat disesuaikan agar menjadi dasar akuntansi yang sama apabila diperlukan oleh perusahaan lainnya. Nah, aturan lebih lanjut dan persyaratan mengenai kombinasi dengan metode pooling of interest ini diatur lebih lanjut dalam PSAK 38. Nah, kemudian setelah kita mengetahui secara mendalam mengenai teori-teori mengenai kombinasi bisnis, maka kita akan memperdalam lagi pengalaman kita melalui latihan soal dan juga jawaban-jawabannya ini. Nah, untuk pilihan ganda ini akan dijelaskan oleh Selanjutnya ada latihan soal dan jawaban. Pertama itu ada pilihan ganda terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke mini esai dan studi kasus. Pilihan ganda di sini ada 10 soal. Untuk soal pertama, perlakuan akuntansi atas goodwill adalah dari kelima pilihan opsi dari A sampai E, jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu diuji penurunan nilai atau impairment setiap akhir periode merupakan jawaban yang paling tepat. Lalu yang kedua, pada tahun 2021, operasional BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah telah berhenti beroperasi. Hal ini dikarenakan ketiga entitas tersebut telah bersatu dan bergabung dengan Bank Syariah Indonesia. Penggabungan bisnis ini merupakan jenis kombinasi bisnis. Jawaban yang tepat adalah D, merger.
Lalu yang ketiga, PT Kazenela melaporkan nilai tercatat dari aset neto yang dimiliki sebesar 400 miliar rupiah saat PT Mediocre mengakuisisi seluruh kepemilikan. Nilai wajar dari aset yang dimiliki oleh PT Mediocre kepada PT Kazenela sebesar 510 miliar rupiah. Nah, jika imbalannya yang dialihkan oleh PT Mediocre kepada PT Kazenela sebesar 500 miliar rupiah, berapakah nilai goodwill yang dilaporkan segera setelah akuisisi tersebut? Nah, dari 5 opsi, opsi yang paling tepat berapa nilai goodwill yang dilaporkan adalah 0 rupiah. Lalu yang keempat, jika terdapat selisih imbalan pada saat akuisisi di mana jumlah dari besaran imbalan tersebut lebih tinggi daripada nilai wajar aset bukti, maka selisih tersebut merupakan goodwill. Karena di sini selisihnya itu besaran imbalan tersebut lebih tinggi daripada nilai wajar. Karena kalau misalnya lebih rendah, namanya itu adalah bergen purchase. Lalu yang kelima, jenis kombinasi bisnis ketika suatu perusahaan mengakuisisi sebuah entitas, namun sejatinya perusahaan yang diakuisisi tersebut tetap berjalan normal dan terdiri hanya manajemen dikelola oleh pihak posisi adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi, jawaban yang tepat adalah akuisisi saham karena perusahaan yang diakuisisi tersebut masih tetap berjalan normal, tidak dibubarkan. Untuk soal selanjutnya akan dibacakan oleh Fadia. Baik, kita beralih pada soal nomor 6. Kombinasi bisnis dilakukan pihak mengakuisisi dengan cara membeli aset neto atau net aset entitas yang akan diakuisisi. Nah, pertanyaannya adalah aset neto itu terdiri atas apa? Nah, seperti yang sudah kita ketahui dari materi sebelumnya, bahwa aset neto itu terdiri atas total aset dikurangi dengan totalitas milik pihak yang diakuisisi. Nah, di antara 5 opsi yang ada, maka opsi yang tepat adalah D. Lalu kita beralih lagi pada soal nomor 7. Proses akuisisi yang dilakukan dalam kombinasi bisnis akan menimbulkan biaya-biaya tertentu. Nah, penggolongan biaya yang timbul dalam kombinasi bisnis diantaranya, nah seperti yang kita tahu juga sebelumnya, kalau misalkan nih, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses akuisisi ini kan digolongkan menjadi 3 ya. Ada biaya langsung, ada biaya tidak langsung, dan juga biaya penerbitan efek. Nah, di antara 5 opsi yang ada, jawaban yang benar adalah B. Gitu, kita kembali lagi ke nomor 8. Di sini ada studi kasus ini mengenai PT Unicol yang pada tahun 2022 khususnya Januari 2022 mengeluarkan 100.000 lembar saham dengan nominal 2.500 per lembar saham untuk mengakuisisi PT H&M. Nah, dalam proses akuisisinya PT Unicol mengeluarkan biaya-biaya berikut. Nah, bisa kita lihat nih pada tabel yang di sebelah kanan. Ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT Unicol. Ada biaya penyewa gedung, biaya pemeliharaan gedung, sampai ke biaya penyusutan. Berikut dengan rincian biaya-biaya yang dikeluarkannya. Nah, kita diminta untuk menjawab berapa biaya langsung yang dikeluarkan oleh PT Unicol dalam pengakuisisian tersebut. Berarti kita diminta untuk mengklasifikasikan biaya apa saja yang biaya langsung apa saja yang dikeluarkan oleh PT Unicol dalam proses pengakuisisian PT H&M. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya, kalau biaya langsung ini tuh terdiri atas biaya investasi atau biaya proses pengakuisisian, serta biaya jasa profesional seperti biaya akuntan dan juga biaya hukum. Nah, untuk biaya investasinya sendiri bisa kita lihat pada soal, dia mengeluarkan 100.000 lembar saham dengan nominalnya 2.500 per lembar saham. Berarti 100.000 ini dikali dengan 2.500, maka biaya investasi ini sebesar 250 juta. Lalu di antara biaya-biaya yang ada pada tabel, ada biaya akuntan dan juga biaya hukum yang dikeluarkan oleh PT Unicol sebesar 10 juta ditambah 7 juta, berarti 17 juta. Maka 250 juta tersebut ditambah dengan 17 juta, yang artinya jawabannya adalah 267 juta. Nah, di antara 5 opsi yang ada, jawaban yang 267 juta itu ada di opsi D. Maka jawabannya adalah D. Selanjutnya, di nomor 9, kombinasi bisnis yang mengharuskan perusahaan melakukan penilaian ulang atas aset dan liabilitas perusahaan yang bergabung sebab dianggap sebagai pembentukan entitas baru merupakan definisi dari metode. Nah, jadi kan seperti yang udah kita ketahui sebelumnya, kalau ada metode yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan penilaian ulang ya. Nah, metode itu sangat cocok sekali dengan metode purchase. Nah, di antara 5 opsi yang ada itu adalah jawabannya metode purchase. Selanjutnya di nomor 10, aturan dan persyaratan mengenai kombinasi dengan metode kepentingan diatur dalam, nah, metode kepentingan atau metode pooling of interest ini, seperti yang kita tahu juga, diatur lebih lanjut dalam PSAK 38. Jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian kita beralih pada soal mini esai yang akan dijelaskan oleh Dini. Oke, latihan soal selanjutnya mini esai. Untuk soal yang pertama,
Dalam kombinasi bisnis, ketika terdapat perbedaan antara biaya yang dikeluarkan dengan nilai buku aset bersih yang diakuisisi, maka akan timbul goodwill ataupun bargain purchase. Jelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut dan berikan contoh yang mengakibatkan kedua kondisi tersebut terjadi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, kalau goodwill itu terjadi kalau imbalan yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi itu lebih besar daripada nilai wajar aset bersih perusahaan yang diakuisisi. Sementara bargain purchase itu kebalikannya, yaitu jika imbalan yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi tersebut lebih rendah daripada nilai wajar aset bersih. Nah, selisih tersebut diakui sebagai pembelian diskon atau juga bisa kita sebut sebagai bargain purchase. Lalu untuk soal nomor 2, dalam prosesnya kombinasi bisnis yang dilakukan akan menimbulkan biaya-biaya tertentu. Jelaskan penggolongan biaya yang timbul dalam kombinasi bisnis dan berikan contoh biaya serta bagaimana perlakuan akuntansi atas biaya tersebut. Sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh Fadia kalau misalnya di dalam kombinasi bisnis akan muncul biaya-biaya yang terdiri dari 3, yaitu biaya langsung, tidak langsung, dan pengeluaran efek. Biaya langsung itu berupa harga perolehan investasi seperti jasa profesional, pupuk, akuntansi, dan biaya penemuan. Selanjutnya, biaya tidak langsung merupakan biaya yang tidak dapat secara langsung dialokasikan pada transaksi akuisisi, seperti administrasi umum, sewa, gaji pegawai, dan penyusutan. Lalu yang terakhir, biaya pengeluaran efek, yaitu biaya yang timbul atas pengeluaran efek atau instrumen keuangan untuk mengakuisisi entitas, seperti biaya penerbitan, distribusi, atau administrasi efek yang dikeluarkan oleh perusahaan pengakuisisi untuk melakukan pembayaran. Nah, apabila biaya pengeluaran efek itu timbul, maka perlakuan akuntansi pada biaya ini akan mengurangi tambahan modal diskon atau additional working capital dan menambah diskon atau mengurangi premium surat berharga utang. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, di soal nomor ketiga ini, pertanyaannya, melalui sudut pandang akuntansi, metode pencatatan pada kombinasi bisnis ini dibedakan atas perbedaan perlakuan yang diambil oleh suatu entitas dalam melakukan kombinasi bisnis. Nah, terdapat 2 metode pencatatan yang dapat digunakan, yakni metode purchase atau pembelian atau akuisisi, dan metode pooling of interest untuk penyatuan kepentingan. Kita diminta untuk menjelaskan definisi kedua metode tersebut dan menganalisis perbedaannya. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita bisa menjelaskan definisi dari kedua metode tersebut, di mana pencatatan dengan metode purchase digunakan ketika entitas mengakuisisi entitas lain dengan melakukan pembelian melalui pembayaran cash atau penerbitan efek. Nah, sedangkan metode pooling of interest itu digunakan ketika entitas melakukan penyatuan kepentingan bisnis dengan entitas lainnya. Nah, untuk lebih mempermudah proses penganalisisan, kita bisa membuat membuat tabel berikut, yaitu perbandingan antara metode purchase dan metode pooling of interest. Di mana dalam metode purchase, dasar pencatatan itu menggunakan nilai wajar pada saat tanggal akuisisi. Sedangkan dalam metode pooling of interest, itu lebih menggunakan nilai buku atau book value pada aset dan liabilitas perusahaan yang bergabung sebagai dasar pencatatannya. Kemudian, pada metode purchase, perusahaan itu diharuskan untuk melakukan penilaian ulang atas aset dan liabilitas perusahaan yang bergabung. Sebab pada kombinasi bisnis ini atau kombinasi pembelian ini itu dianggap membentuk entitas baru, sehingga dilakukan penilaian ulang. Nah, berbeda dari metode purchase, dalam metode pooling of interest itu perusahaan nggak harus untuk melakukan penilaian ulang atas aset atau liabilitas atas entitas yang akan bergabung. Sebab kombinasi bisnis ini itu menunjukkan bahwa masing-masing pihak itu akan menyatukan kepentingan bisnisnya. Nah, selanjutnya, setelah kita melalui pilihan ganda dan juga mini esai, kita akan lebih lanjut memahami mengenai kombinasi bisnis ini melalui studi kasus. Di soal nomor 1, pada studi kasus mengenai pada tanggal 1 Januari 2021, PT Premier X itu mengakuisisi seluruh aset neto milik PT Cinemax melalui merger dengan mengeluarkan cash sebesar 200 juta. Atas transaksi tersebut, PT Premier X membayar biaya hukum untuk akuisisi sebesar 15 juta. Berikut aset dan liabilitas teridentifikasi milik PT Cinemax yang diambil alih pada tanggal tersebut dan menunjukkan data sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat pada tabel itu terdapat aset, liabilitas, dan ekuitas milik PT Cinemax yang teridentifikasi melalui book value dan juga fair value dengan nilainya masing-masing. Nah, kita diminta untuk menjawab berapa nilai goodwill atau bargain purchase yang timbul atas akuisisi tersebut. Dan kita juga diminta pada poin B untuk membuat jurnal yang harus dibuat oleh PT Premier X atas transaksi akuisisi tersebut. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita kerjakan dulu dari nomor A.
di mana kita harus menentukan goodwill atau budget purchase yang kemungkinan timbul dalam akuisisi PT Premier X. Nah, cara yang pertama yang kita bisa lakukan adalah dengan memperhitungkan aset netonya terlebih dahulu. Nah, seperti yang udah kita ketahui sebelumnya, kalau aset neto itu adalah total aset dikurangi dengan total liabilitas dari dari entitas yang akan kita akuisisi. Nah, total asetnya sendiri seperti yang kita bisa lihat di sini 604 juta. Kemudian untuk total liabilitasnya bisa kita lihat pada liabilities ini ada account payable dan juga not payable sebesar 110 juta dan 288 juta sehingga aset netonya 206 juta. Nah, setelah kita mengetahui aset neto, maka selanjutnya kita ingin mencari tahu apakah ada apakah ada selisih yang termasuk pada goodwill atau budget purchase dengan cara mengurangi mencari selisih antara biaya investasi dengan aset neto yang teridentifikasi yang diperoleh. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa PT Premier X itu mengeluarkan 200 juta, maka pembayaran tunai itu atau biaya investasi itu sebesar 200 juta. Nah, aset teridentifikasi yang kita peroleh itu adalah 206 juta. Sehingga selisihnya itu sebesar 6 juta, dan karena biaya investasi itu lebih kecil daripada aset neto teridentifikasi yang diperoleh, maka selisih itu dikategorikan sebagai budget purchase, yakni diskon pembelian sebesar 6 juta. Nah, selanjutnya kita harus membuat jurnal yang akan dibuat oleh PT Premier X atas transaksi akuisisi pada PT Cinema. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau misalkan PT Premier X itu melakukan investasi sebesar 200 juta, maka jurnalnya adalah investment in PT Cinemax pada cash, karena pembayaran itu dengan secara tunai. Lalu kita juga harus mencatat biaya yang timbul atas kombinasi bisnis tersebut. Nah, dalam kasus ini biaya yang timbul adalah biaya hukum atau biaya legal, sehingga jurnalnya adalah investment expense sebesar 15 juta, pada cash sebesar 15 juta, karena memang biaya hukum yang dikeluarkan sebesar 15 juta sesuai dengan soal. Nah, kemudian kita harus mencatat biaya transaksi akuisisi yang dikeluarkan oleh PT Premier X, di mana nilai-nilai tersebut didapatkan dari, bisa kita lihat, dari nilai fair value atas aset teridentifikasi milik PT Cinemax. Nah, di sini ada cash-nya sebesar 150 juta, account receivable sebesar 135 juta 500, inventory sebesar 60 juta, land sebesar 130 juta 500, building dan equipment sebesar 128 juta. Nah, itu juga bisa memasukkan gain on merger purchase karena kita memang mendapatkan diskon pembelian sebesar 6 juta. Lalu kita juga bisa masukkan account payable sebesar 110 juta, not payable sebesar 288 juta, dan investasi yang kita lakukan pada PT Cinemax sebesar 200 juta. Mungkin sekian untuk nomor 1, untuk selanjutnya dijelaskan oleh Bibi. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2, Big Hit Music mengakuisisi Believe pada 1 Januari 2022 melalui pertukaran saham biasa. Nah, semua aset dan kewajiban Believe segera ditransfer ke Big Hit Music yang melaporkan total nilai nominal saham yang beredar masing-masing sebelum dan sesudah kombinasi itu sebesar $218.400 dan $327.600 dan tambahan modal disetor masing-masing sebesar $370.000 dan $650.800. Instruksinya yang A, dengan asumsi bahwa saham biasa Big Hit Music memiliki nilai pasar $25 per saham pada saat pertukaran, berapakah jumlah saham yang dikeluarkan? Lalu yang B, berapa nilai par per lembar saham biasa Big Hit Music? Lalu yang C, dengan asumsi bahwa aset Believe yang dapat diidentifikasi memiliki nilai wajar $476.000 dan kewajibannya memiliki nilai wajar sebesar $120.000, berapakah jumlah goodwill yang dicatat oleh Big Hit Music pada saat kombinasi bisnis. Dan untuk angka-angka yang di soal harus diperhatikan karena semua angka di sini akan kita gunakan untuk menjawab soal dari instruksi yang ada. Untuk yang A, yang pertama kita akan menghitung number of share at acquisition atau berapa jumlah saham yang dikeluarkan. Pertama-tama kita masukkan dulu share capital outstanding after akuisisi atau nilai nominal saham setelah akuisisi yaitu sebesar $327.600 lalu ditambah dengan additional paid in capital value after acquisition. Lalu pertambahan tersebut akan didapatkan total value after acquisition sebesar $978.400. Lalu
Selanjutnya ada nilai nominal saham sebelum akuisisi ditambah dengan additional paid in capital value sebelum akuisisi. Lalu jumlahnya itu didapatkan total value before akuisisi sebesar $588,400. Nah, dari total value after acquisition dan total value before acquisition dikurang, didapatkan total increase in share capital and paid in capital at acquisition sebesar $390.000. Maka karena kan tadi market value-nya itu 25, langsung saja kita bagi 25, maka number of share at the time of acquisition adalah 15.600 lembar saham. Boleh di next. Selanjutnya, setelah kita mengetahui berapa lembar saham yang dilakukan, kita akan menghitung par value per share of common stock. Pertama, ada nilai nominal saham after akuisisi dikurangi dengan nilai nominal saham sebelum akuisisi. Didapatkan hasil increase in share capital outstanding at acquisition sebesar $109.200.000. Lalu kita langsung bagi dengan hasil yang tadi kita hitung sebelumnya, yaitu number of share at the time of acquisition sebesar 15.600, maka hasil pembagiannya itu adalah 7. Maka per value per share of common stock-nya adalah $7 per share. Lalu untuk instruksi yang ketiga, kita akan menghitung berapa goodwill. Sebelum kita menghitung goodwill, kita harus menghitung dulu fair value dari asetnya. Nah, fair value of identifiable asset of balance itu seperti yang tertera di soal itu $476.000. Lalu dikurangi dengan fair value liabilitas yang dapat diidentifikasi dari balance itu sebesar $120.000. Maka hasilnya itu didapatkan $356.000. Lalu setelah kita mengetahui fair value dari asetnya, kita menghitung goodwill dengan cara total increase in share capital and paid in capital itu didapat dari perhitungan soal instruksi yang A sebesar $390.000 dikurangi dengan yang sudah kita hitung di atas, yaitu fair value dari aset, yaitu $356.000. Maka hasil pengurangannya itu kita identifikasikan sebagai goodwill, yaitu sebesar $34.000. Nah, sekian dari studi kasus nomor 2. Oke, sekian presentasi dan pemaparan dari kami mengenai business combination, teori, latihan soal dan jawabannya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.